Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Ya, kali ini akan nge-share, akan menerangkan, akan menjawab ya pertanyaan dari sahabat-sahabat yang masuk dalam WA maupun yang masuk dalam komentar. Ya, di antaranya pertanyaannya seperti ini, Ustadz, bagaimana cara mengamalkan sholawat agar hutang kita cepat lunas? Itu saya rangkum seperti itulah pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, yaitu halo, apa kabar sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada, saya doakan ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya, dan diberikan rezeki yang cukup dan melimpah. Ya Allah, lunaskanlah hutangnya bagi sahabat-sahabat kami yang masih punya hutang. Berilah rezeki yang tidak disangka-sangka asalnya, ya Allah. Ya Allah, bagi yang sekarang sakit, berikanlah kesabaran dan cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya ya, yang sudah mendukung channel ini dan yang baru ketemu ya, jangan lupa yaitu didukung, di like, di komen, dan di subscribe. Insya Allah yang mendukung channel ini adalah termasuk andil dalam bidang dakwah. Ya, karena channel ini adalah yang banyak mengenai keajaiban sholawat, mengenai berkah membaca sholawat, dan bagaimana cara riyadhah sholawat, dan kisah-kisah orang yang mengamalkan sholawat. Insya Allah termasuk channel religi ya. Oleh karena itu ayo kita dukung agar channel ini tetap eksis ya, tetap mensiarkan yaitu hal-hal yang kebaikan. Nah, demikian. Kemudian bagi sahabat-sahabat ya yang doanya merasa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh ditulis di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa diawali dengan sholawat, karena doa itu tidak akan nyampe di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dibacakan sholawat. Ya, ayo tulis sebanyak-banyak apa hajatnya. Ya, hajat kita manusia ini adalah banyak sekali. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jawabannya seperti ini sahabat, bahwa sholawat ini merupakan doa. Ya, doa kita mendoakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diberikan rahmat. Yaitu jadi kita mendoakan. Ya, apakah Nabi Muhammad itu ada dosa kok kita doakan begitu ya? Dan perlu sahabat ketahui ya, ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa membaca sholawat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dasarnya di dalam Al-Quran, yaitu yang kita baca itu loh, kalau muadzin ya, kalau mau adzan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, sesungguhnya nah Allah beserta malaikat pun bersalawat
Maka kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya shollu alaihi, diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat kita ini adalah berdoa, mendoakan kepada Rasulullah. Ya, karena doa itu ibarat gitu seperti orang isi bak mandi, kita isi terus, kita doakan, kita doakan, tetapi akan meluber ke kita. Kayak orang isi bak mandi itu loh, kita isi walaupun sudah penuh kan kita yang kena airnya. Jadi doa itu sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Kemudian yaitu hutang. Ya, kalau bicara mengenai hutang ya, ya, ya semua orang, ya hampir semua orang, bukan semua orang, yang banyak hutang itu adalah orang banyak, bukan sampean sendiri. Ya itu yang perlu diketahui, bukan sampean sendiri. Semuanya adalah, yang banyak adalah orang di dunia ini adalah punya hutang, termasuk yang ngomong ini juga punya hutang. Oleh karena itu kita tidak usah ya boleh susah. Kalau sudah jatuh tempo itu memang ya susah, karena sifatnya hutang memang seperti itu. Ya membuat kita adalah hidup ini tidak tenang karena hutang. Ya maka hutang itu termasuk kurang baik. Ya kalau bisa jangan hutang, ya kalau bisa jangan hutang, malah menghutangi. Itu adalah kalau bisa. Ya tetapi boleh juga, baik juga orang itu hutang. Tetapi ya harus sesuai dengan kemampuan. Yang tidak baik itu adalah hutang tetapi tidak sesuai dengan kemampuan, ya memaksakan kehendak. Ya, memaksakan kehendak, ya maka latihan menahan selera yang belum waktunya sudah diwaktu-waktukan. Yaitu akibatnya apa? Kita adalah punya hutang. Nah, itu ya. Maka boleh saja hutang tetapi sesuai dengan kemampuan. Jadi hutang ini ada anggarannya. Besok ini yang untuk membayar. Nah, itu boleh-boleh saja. Ya, sahabat-sahabat, dan bagaimana ya kalau yang sudah terlanjur hutang, ya sudah terlanjur hutang, ya karena sudah terlanjur hutang, yang jelas kita sudah berjanji jangan sampai hutang lagi. Itu yang lebih parah. Jangan hutang sini ditutup, ya artinya itu gali lubang tutup lubang, ini bayar sini, ngambil lagi untuk bayar sini. Itu yang mengakibatkan kita itu bisa dikatakan pusing, ya bisa dikatakan pening, ya apalagi hutangnya adalah hutang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hutang riba. Nah, kemudian bagaimana hubungannya ya dengan sholawat agar hutang kita ini adalah cepat mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tetap fokus. Ya, tetap fokus, bukan fokus sholawatnya saja, tetapi adalah fokus apa kerja kita, apa usaha kita. Yang usahanya itu warung, usahanya berdagang, ya tetap berdagang. Semakin fokus, yang usahanya itu bertani ya tetap fokus bertani atau berkebun, yang pegawai ya tetap semakin rajin, umpama guru ya, ya tetap sungguh-sungguh fokus bekerja, fokus memikirkan bagaimana supaya dapat uang itu. Tetapi jangan lupa hati kita, lesan kita selalu sibuk, ya selalu sibuk membaca sholawat. Jadi sibuk membaca sholawat. Nah sholawatnya itu apa Ustadz? Sholawatnya itu adalah, sholawat itu kan banyak sekali. Mana yang kita itu yakin dan mana yang kita itu adalah bisa. Ya,
Itu sholawatnya. Kalau saya begitu adalah sholawat Jibril. Ya, sholawat Jibril itu adalah sholawat yang paling pendek. Dan sholawatnya boleh dihitung, boleh tidak. Nah, jangan protes ya, kamu kan protes seperti ini. Kalau ada yang membaca sampai sholawat itu 30.000, 25.000, itu malah nggak kerja, bukan. Ya, yang dihitung itu adalah sholawat sesudah sholat. Dan sholawat itu karena bisa dibaca di mana saja, kapan saja, sambil aktivitas juga membaca sholawat. Yang bertani sambil nyangkul, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sambil istirahat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sambil jalan, naik mobil, Sallallahu ala Muhammad. Nah itu kan, karena sholawat ini boleh diucapkan langsung, boleh di dalam hati. Ya, kalau sambil bekerja, nanti sambil bekerja, umpama sambil dodos, umpama Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, ya tidak di dalam hati, tetap hatinya itu istiqomah, zikir, mengamalkan sholawat, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi apa itu, kita tetap bersabar, terus istiqomah, ya istiqomah usaha bekerja bagaimana supaya dapat duit, dan juga istiqomah sibuk terus-menerus membaca sholawat, tetapi harus dengan sabar. Artinya tetap ditunggu ya. Di dalam Al-Quran itu adalah disebutkan ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu memang dituntut dengan sabar dan bertakwa kepada Allah agar kita beruntung. Itu yang kita ingat-ingat. Dan bagaimana orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu ya ciri khasnya ya, kita sebagai orang Islam ini adalah menjalankan kewajiban kita sholat. Nah, sesudah sholat adalah membaca sholawat diperbanyak tadi. Nah, karena orang-orang yang bertakwa itu sesungguhnya adalah dialah yang beruntung, agar kamu beruntung. Orang yang bertakwa itu adalah agar kamu beruntung, karena orang yang bertakwa itu akan ditolong oleh Allah segala kesulitannya. Kesulitan akan dimudahkan dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ya itu yang tidak disangka-sangka rezekinya. Jadi itu ada apa ya, sedikit cerita ya, karena saya sampaikan tadi semua orang, ya orang itu yang banyak, bukan semua, itu adalah punya hutang. Ya termasuk yang ngomong ya. Dalam minggu-minggu ini alhamdulillah ya, saya share kepada sahabat-sahabat, saya pun bisa menutup apa itu 3 tempat saya hutang. Alhamdulillah. Kemudian yang ada saya rencana ke yang keempat. Maka kawan saya yang saya pinjam ini alhamdulillah hutangnya itu bukan hutang riba. Yang saya SMS, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Dan terakhir saya bilang, tolong kirimkan rekeningmu, alhamdulillah ini ada rezeki. Dia menjawab, waalaikumsalam, kabar dan lain sebagainya, mendoakan dan lain sebagainya. Tidak ada dituliskan nomor rekening. Kemudian saya jelaskan, saya WA lagi, tolong, tidak ada awalannya ini, kirimkan rekeningmu. Kemudian dia membalas, pakai saja dulu, subhanallah. Itu adalah merupakan pertolongan dari Allah. Allah itulah yang disebut dengan pertolongan Allah. Maka tingkatkan ya kepada sahabat-sahabat walaupun punya hutang. Ya jangan lupa kita tetap bersyukur. Ya kita tetap bersyukur, kita adalah tetap menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat,
bersabar, tambah yakin, ya tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biar hati kita itu lapang. Walaupun hutang belum selesai, tetapi hatinya adalah lapang, hati kita bersih, kita tetap senang. Maka yang harus kita ingat itu bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah lebih besar daripada ujian kita yang kecil itu. Ya, yang hutang kita yang 300 harus, ya, itu pun Allah berarti masih percaya kepada kita. Karena Allah itu tidak akan memberikan beban terkecuali orang yang sanggup. Berarti kita masih sanggup diukur oleh Allah. Ya, maka perbanyak bersyukur, perbanyak beribadah agar kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesulitannya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi tetap kita bersyukurlah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya, perbanyak sholawat, insya Allah ya, yang memperbanyak sholawat hatinya adalah tenang. Dengan tenang nanti ada saja rezeki bisa untuk membayar hutang. Itu diantaranya jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi sahabat-sahabat yang mau masuk grup, ya tidak membayar, grup sholawat, grup jamaah, tidak memakai membayar. Dan bagi sahabat yang punya kisah-kisah keajaiban sholawat, ayo kirimkan di nomor WA saya 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.